Halo teman-teman mahasiswa, berjumpa lagi pada perkuliahan Kalkulus 2. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pembahasan soal-soal latihan mengenai barisan geometri dan deret geometri. Untuk penjelasan materinya sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Dan ini kita fokus membahas latihan-latihan soalnya. Sekarang kita mulai dari latihan soal mengenai barisan geometri. Nah, di latihan soal ini ada 3 nomor, kita bahas satu-satu. Soal yang pertama, kita diminta untuk mencari suku ketujuh dari barisan geometri, di mana diketahui bahwa suku pertamanya adalah 2 dan rasionya adalah 3. Nah, pertama kita tulis dulu apa saja yang diketahui. Di sini suku pertama. Nah, suku pertama itu adalah U1 atau bisa juga A. Karena rumus dari barisan geometri itu pakai A, maka kita tulis suku pertama di sini adalah A. Berarti nanti angka yang terletak paling depan itu adalah suku pertama. Sama dengan 2. Kemudian rasionya kita simbolkan atau notasikan dengan R. R-nya sama dengan 3. Kemudian ditanya. Di sini ditanya suku ketujuh. Suku ketujuh berarti U7. Nah, yang pertama untuk penyelesaiannya, kita tulis dulu rumus dari barisan geometri. Nah, yang ini adalah rumus barisan geometri. Karena yang ditanya U7, maka N yang ada pada rumus ini akan kita ganti menjadi 7, sehingga U7. Nah, nanti N yang ada pada rumus ini juga sama, akan berubah menjadi 7. Nah, U7 sama dengan 2, ini didapat dari A-nya. A-nya adalah 2. Berarti 2 kita kalikan dengan R-nya 3. Berarti 3 dipangkatkan dengan 7 kurang 1. Nah, teman-teman lihat, karena di depan U7, N-nya diganti 7, maka rumus yang di sini pangkatnya pun akan menjadi 7. 7 kurang 1 karena mengikuti N yang ada di depan. Nah, sekarang kita tulis lagi, berarti U7 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 6. Nah, ini teman-teman hitung dulu. 3 pangkat 6 ini berapa? Ini teman-teman bisa menghitung, bisa menggunakan bantuan alat hitung. Nah, kita peroleh di sini 3 pangkat 6 hasilnya adalah 729. Berarti teman-teman tulis U7 sama dengan 2 dikali 729. Nah, hasilnya adalah 1458. Nah, di sini kita bisa simpulkan, jadi suku ketujuh adalah 1458. Berarti kalau kita tuliskan di sini ada perkalian 3. Berarti ada A atau U1, kemudian ada U2, kemudian ada di sini U3, kemudian U4, U5, terus U6, kemudian U7. Nah, dari soal tadi kita ketahui
bahwa A-nya itu adalah 2. Berarti ke depan, paling depan di sini 2. Kemudian ada suku ketujuh. U7-nya adalah 1458. Nah, di sini rasionya adalah 3. Berarti dari angka yang satu atau dari suku yang satu ke suku yang lainnya itu ada perkalian 3. Berarti dari dari suku pertama mau ke suku kedua, berarti di sini ada perkalian 3. Berarti 2 dikali 3 itu hasilnya adalah 6. Kemudian dari 6 suku kedua mau ke suku ketiga, berarti ada perkalian 3 lagi di sini. Nah, ilustrasinya seperti itu. Berarti di sini 6 dikali 3 hasilnya adalah 18. Kemudian dari 18 mau ke suku keempat, berarti ada perkalian 3 lagi. 18 dikali 3 berarti hasilnya adalah 54. Kemudian dari suku keempat mau ke suku kelima, berarti ada perkalian 3 lagi. Berarti 54 kita kalikan lagi dengan 3. Hasilnya 162. Ini teman-teman bisa cek pakai bantuan alat hitung. Khawatir saya salah menghitung. Terus dari 162 mau ke suku keenam ada perkalian 3 lagi di sini. Dikali 3. Nah, 162 dikali 3 hasilnya adalah 486. Nah, nanti dari 486 mau ke suku ketujuh itu dikalikan 3 lagi. Itu yang kita peroleh hasilnya 1458. Ini kalau teman-teman hitung manual. Nah, karena hitung manual terlalu banyak, oleh sebab itu dipermudah dengan adanya rumus dari barisan geometri. Karena kalau teman-teman misalkan ditanya suku ke-10-nya, itu akan sangat banyak jika teman-teman menghitung dengan cara manual. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2 ini yang diminta adalah suku ke-9. Sehingga yang ditanya di sini adalah U9. Kemudian yang diketahui adalah suku kedua adalah 10. Berarti U2-nya 10. Kemudian suku ke-6, U6 adalah 160. Nah, ini sama dengan soal latihan pada pertemuan sebelumnya. Karena kita tidak tahu suku pertama, kita tidak tahu rasionya juga berapa, maka cara untuk menghitungnya adalah dengan membandingkan dua persamaan. Nah, sekarang kita tulis dulu. Ini adalah rumus dari barisan geometri. Dari rumus barisan geometri ini, kemudian kita jabarkan untuk setiap suku-suku yang sudah diketahui. Yang diketahui adalah U2 dan U6. Kita jabarkan dulu U2. Kalau U2 sesuai dengan rumus barisan geometri, berarti N-nya akan berganti dengan 2. Sehingga N yang ada di sini pangkatnya juga akan berganti dengan 2. Sehingga menjadi U2 sama dengan A dikali R pangkat 2 kurang 1. Atau U2 sudah kita ketahui nilainya adalah 10. Berarti 10 sama dengan A dikali R pangkat 1. 1 ini kita peroleh dari pengurangan
2 kurang satu. Karena pangkatnya 2 kurang satu, maka di sini hasilnya adalah pangkat satu. Nah, ini kita namakan sebagai barisan pertama. Kemudian kita definisikan U6. U6 menurut rumus barisan geometri yang di atas, maka N-nya ini berganti dengan 6. Nah, karena N-nya sudah kita ganti dengan 6, maka untuk rumus barisan geometri, pangkatnya juga akan kita ganti dengan 6. Sehingga menjadi U6 sama dengan A dikali R pangkat 6 kurang satu. Nah, U6 kita sudah dapat hasilnya adalah 160. Berarti 160 sama dengan A dikali R pangkat 5. 5 kita peroleh hasilnya dari pengurangan pangkat 6 kurang satu. Sehingga menjadi 160 sama dengan A dikali R pangkat 5. Nah, ini kita namakan persamaan kedua. Selanjutnya, kita cari rasionya dulu. Berarti kita bandingkan persamaan satu dan persamaan 2. Namun di sini persamaan 2 kita taruh di atas menjadi penyebutnya. Persamaan yang pertama menjadi pembilangnya. Karena kita akan membagi nilai yang lebih besar dengan nilai yang lebih kecil. Nah, di sini 160 sama dengan AR pangkat 5 kita taruh di atas. 160 sama dengan AR pangkat 5. Kemudian kita bagi. Nah, persamaan pertamanya di bawah. Berarti 10 sama dengan AR pangkat 1. Nah, sekarang kita bagi. 160 kita bagi dengan 10. Hasilnya adalah 16. 160 dibagi 10, hasilnya 16. Kemudian AR pangkat 5 kita bagi dengan AR pangkat 1. Ini ada A sama A. Dibagi hasilnya 1. Jadi tidak perlu kita tulis. Kemudian ada R pangkat 5 dibagi R pangkat 1. Maka menurut aturan matematika, hasilnya adalah R pangkat 5 kurang satu. Nah, kalau ada pembagian begini, ada simbolnya sama atau angkanya sama, tapi pangkatnya yang berbeda, maka pangkatnya yang kita kurangi. Hmm, Di depannya ini tetap, dia tetap R, hanya pangkatnya yang dikurangi. Sehingga menjadi R pangkat 4. Kemudian 16 ini kita rubah bentuknya menjadi bentuk pangkat 4. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Nah, karena pangkatnya sudah sama, maka dapat kita artikan bahwa R itu adalah 2. Sehingga rasionya sudah kita peroleh adalah 2. Selanjutnya kita cari suku pertamanya supaya kita bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, selanjutnya kita substitusi atau kita ganti nilai R sama dengan 2 ke persamaan satu yang di atas. Tadi persamaan satu di sini didefinisikan 10 sama dengan A kali R pangkat satu. R-nya ini kita ganti dengan 2. Sehingga menjadi 10 sama dengan A dikali 2 pangkat satu. Nah, 2 pangkat satu itu hasilnya adalah 2. Sehingga 10 sama dengan A dikali 2. Nah,
Selanjutnya, A-nya sendiri adalah 10 kita bagi dengan 2. Sehingga A atau suku pertama diperoleh sama dengan 5. Nah, nilai suku pertama atau A-nya udah dapat. Nilai R-nya juga sudah dapat. Selanjutnya kita cari suku ke-9 sesuai di soal. Di soal ditanya suku ke-9. Berarti U9 sama dengan 5. Ini dari rumus barisan geometri ini ya. 5 dikali 2 pangkat 9 kurang 1. Nah, 5 itu yaitu A. Kita ganti nilainya 5. R-nya tadi kita dapat 2. Jadi R-nya kita ganti dengan 2. Nah, pangkat 9 kurang 1. Karena yang ditanya N-nya adalah 9. Sehingga N yang dipangkat sini juga akan berganti dengan 9. Nah, berarti U9 sama dengan 5 dikali 2 pangkat 8. Nah, 2 pangkat 8 teman-teman bisa dibantu dengan alat hitung. Berarti U9 sama dengan 5 dikali 256. Sehingga U9 adalah 1280. Nah, jadi disimpulkan bahwa suku ke-9-nya adalah 1280. Nah, kalau mau tulis atau hitung pakai cara manual, caranya sama seperti cara soal nomor 1. Teman-teman bisa hitung sendiri. Berarti suku pertamanya 5. Ini suku pertamanya atau A-nya. Kemudian rasionya 3. Berarti dari 5. Kalau mau tahu suku keduanya, berarti teman-teman kalikan dengan angka 2. Karena rasionya 2. Sehingga suku keduanya teman-teman dapat adalah 10. Kemudian dari U2 mau cari U3, suku ketiganya. Berarti teman-teman kalikan lagi dengan 2. Nah, kalikan lagi dengan 2. 10 dikali 2 hasilnya adalah 20. Berarti suku ketiganya adalah 20. Begitu seterusnya sampai nanti diperoleh suku kesembilannya adalah 1280. Nah, itu soal nomor 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini caranya sama, seperti soal nomor 2 tadi. Nah, di sini teman-teman diminta untuk mencari suku keempat. Oke. Dalam suatu barisan geometri, diperoleh suku pertamanya adalah 27. Nah, teman-teman sudah dapat nih suku pertamanya atau A-nya. Berarti A yang di sini, teman-teman sudah tahu hasilnya adalah 27. Kemudian suku keduanya adalah 9, U29. Nah, ternyata di sini yang belum diketahui adalah R-nya. Berarti teman-teman nanti harus cari R-nya dulu. Nah, sedangkan yang ditanya adalah suku keempat. Berarti caranya teman-teman tulis dulu barisan geometrinya, rumus barisan geometri, kemudian teman-teman definisikan apa yang teman-teman ketahui. Di sini yang teman-teman ketahui adalah U1 dan U2. Nah, teman-teman boleh nih mau pakai U1 atau U2. Nanti dapat R-nya sama. Di sini saya pakai U2. Berarti U2 kita masukkan ke dalam rumus barisan geometri. Berarti U2 sama dengan 27 dikali R pangkat 2 kurang 1. Karena N-nya di sini adalah 2. N-nya 2, maka di pangkat sini N-nya juga 2. Nah, kemudian U2-nya kita sudah definisikan, hasilnya adalah 9.
Nah, 9 sama dengan 27 dikali R pangkat 1. 1 diperoleh dari pengurangan pangkat. Pangkat 2 kurang 1. Hasilnya adalah 1. Kemudian 9 sama dengan 27 dikali R. Karena R pangkat 1 adalah R itu sendiri. Pangkatnya tidak perlu kita tulis. Nah, R sama dengan 9 dibagi 27. Berarti R sama dengan 1/3. Nah, coba sekarang kalau saya mau definisikan pakai U1, bagaimana Ibu? Nah, kita coba dulu. Kalau pakai U1, berarti teman-teman tulis di sini U1 sama dengan A-nya berapa? A-nya di sini adalah 27. Berarti 27 dikali R pangkat 1 kurang 1. Wah, berarti dia R pangkat 1 kurang 1. Berarti 27 sama dengan 27 dikali R pangkat 1 kurang 1 adalah 0. Nah, R pangkat 0 hasilnya 1. Berarti di sini kita sudah cek, teman-teman tidak bisa mencari nilai R menggunakan suku pertama atau U1. Karena R ketika menggunakan suku pertama, R-nya tidak akan diketahui. Berarti minimal harus mulai dari U2. Nah, teman-teman sekarang sudah dapat jawabannya. Kenapa definisinya pakai U2? Berarti U1 tidak boleh ya. Tidak boleh mendefinisikan R menggunakan U1. Nah, karena nanti kita tidak dapat hasilnya. Jadi harus mulai dari U2. Sehingga diperoleh R-nya adalah 1/3. Nah, sudah dapat R 1/3. Sekarang teman-teman bisa mencari suku keempat. Karena nilai A-nya sudah dapat, nilai R-nya juga sudah dapat. Nah, U4 berarti sama dengan A-nya ini kita ganti dengan 27. 27 dikali R-nya adalah 1/3. Berarti 1/3 dipangkatkan dengan 4 kurang 1. Karena N-nya yang di depan adalah 4, maka nanti dipangkatnya juga akan menjadi 4 dikurangi 1. Nah, berarti U4 sama dengan 27 dikali 1/3 pangkat 3. Nah, 3 ini diperoleh dari pangkat 4 dikurangi 1. Nah, kalau pangkat kayak begini, berarti pangkat ini kita kalikan ke masing-masing pecahan di pembilang dan penyebutnya. Berarti kita tulis U4 sama dengan 27 dikali 1/3 per 3 pangkat 3. Jadi pangkatnya ini ditulis di masing-masing bilangan pembilang dan penyebut. Nah, U4 sama dengan 27 dikali 1/27. Karena 1/3 hasilnya adalah 1. Dan 3/3 hasilnya adalah 27. Sehingga U4 sama dengan 1. Jadi, suku keempatnya teman-teman dapat adalah 1. Nah, jadi ini adalah pembahasan untuk barisan geometri. Mudah-mudahan teman-teman setelah menonton video ini jadi lebih memahami cara pengerjaan barisan geometri. Nah, untuk penjelasan mengenai deret geometri nanti akan dijelaskan pada video selanjutnya.
Sampai jumpa pada video berikutnya.